Baik, kali ini saya akan menjelaskan coding Python untuk membuat gambaran gradien suhu dan menjelaskan bagaimana panas ditransfer melalui material dengan grafik divergen. Yang pertama kita menggunakan 4 library, yaitu yang pertama kita menggunakan library NumPy, yaitu library yang digunakan untuk manipulasi array numerik. Terus yang kedua kita menggunakan matplotlib, pyplot yang digunakan untuk membuat plot. Yang kemudian yang ketiga kita menggunakan library MPL Toolkits mplot 3D yang digunakan untuk memplotting 3 dimensi. Yang keempat kita menggunakan library SIMPy yang digunakan untuk melakukan perhitungan simbolik. Langkah yang selanjutnya kita melakukan definisi variabel, yaitu kita akan mendeklarasi 3 variabel, yaitu variabel X, Y, dan Z. Langkah yang selanjutnya kita melakukan deklarasi fungsi yang akan kita gunakan, yaitu eksponensial min X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat. Langkah yang selanjutnya kita akan deklarasi nilai pada setiap X, Y, dan Z dengan nilai X yaitu 2 dan nilai Y yaitu 4 dan nilai Z yaitu 6. Langkah yang selanjutnya kita masuk ke tahap kita masukkan fungsi untuk menghitung gradien suhu dengan kita menggunakan fungsi diff, yaitu fungsi yang digunakan untuk menghitung turunan parsialnya. Langkah yang selanjutnya yaitu kita masukkan fungsi gradien suhu dalam bentuk numerik. Adalah sebagai berikut. Langkah yang selanjutnya kita membuat mesh grid untuk plotting. Kita menggunakan fungsi linspace yang digunakan untuk membuat rentang nilai. Dan yang kedua kita menggunakan fungsi mesh grid yang digunakan untuk membuat koordinat mesh. Langkah yang selanjutnya yaitu langkah evaluasi gradien suhu di setiap titik mesh grid. Dalam langkah ini kita menggunakan fungsi vectorize, yaitu yang digunakan untuk mengaplikasikan fungsi numerik ke setiap elemen array. Yang langkah yang selanjutnya kita masuk ke langkah plotting gradien suhu, yaitu langkah yang membuat plot 3 dimensi dengan panah gradien suhu dengan panjang panah 0,5. Langkah yang selanjutnya yaitu kita tambahkan label dan judul dengan label x-axis, y-axis, dan z-axis dengan judul gradien suhu pada material. Langkah yang terakhir yaitu langkah tampilkan plot, yaitu dengan menggunakan fungsi plt show, yaitu untuk menampilkan plot yang telah kita buat tadi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang eh, grafik gradient divergent. Baik, jadi dalam kode yang diberikan, kita memodelkan distribusi suhu ini menggunakan 3 vektor gradient dalam ruang 3 dimensi. Gitu. Pertama, eh, distribusi suhu T-nya itu E pangkat min X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat. Nah, dari grafik yang sudah bisa dilihat hasilnya, nilai nilai suhunya itu berpusat pada 0,0,0 alias nilai suhu ini menurun seiring dengan peningkatan jarak dari pusat gitu. Nah, kita kita ketika kita memvisualisasikan gradien suhu, kita dapat melihat arah di sini itu di setiap titik ruang itu menuju ke arah 0,0,0. Nah, dalam kode yang diberikan ini kita bisa menyimpulkan bahwa divergensi ini merupakan divergensi negatif atau menyerap gitu. Jika divergensinya pada titik nol jadi menyerap panas gitu, transfer material suhunya. Jadi kita bisa melihat bahwa ini gradient suhunya itu bersifat divergen. Nah, apakah
benar suhu gradien suhunya ini bersifat divergen atau core, kita coba menggunakan yang gradient core. Kita coba masukkan koordinatnya ke gradient core. Baik, kali ini saya akan menjelaskan codingan Python untuk menghitung curl dari gradien suhu dan memeriksa bagaimana panas ditransfer melalui material dalam bentuk curl. Yang pertama, kita menggunakan 4 library. Yang pertama, kita menggunakan library NumPy yang digunakan untuk manipulasi array numerik. Yang kedua, kita menggunakan library matplotlib pplot yang digunakan untuk membuat plot. Yang ketiga, kita menggunakan library MPL Toolkits mplot 3D yang digunakan untuk memplotting 3 dimensi. Library yang terakhir, kita menggunakan library SIMPy. Ini digunakan untuk melakukan perhitungan simbolik. Langkah yang selanjutnya adalah langkah deklarasi fungsi variabel yang kita gunakan. Kita menggunakan 3 variabel yaitu X, Y, dan Z. Langkah yang selanjutnya yaitu langkah deklarasi fungsi, yaitu dengan fungsi rumusnya eksponensial min X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat. Langkah yang selanjutnya yaitu langkah deklarasi nilai dari X, Y, dan Z dengan nilai X yaitu 1, dengan nilai Y yaitu 2, dengan nilai Z yaitu 3. Langkah yang selanjutnya itu langkah hitung hitung gradien suhu dengan kita menggunakan fungsi diff yaitu untuk menghitung turunan parsial terhadap X, Y, dan Z. Langkah yang selanjutnya yaitu langkah untuk menghitung curl dari gradien suhu yaitu sebagai berikut dengan menggunakan fungsi diff yaitu untuk menghitung turunan parsial untuk menghitung komponen-komponen curl. Langkah yang selanjutnya yaitu kita masukkan fungsi curl dalam bentuk numerik. Langkah yang selanjutnya yaitu langkah membuat mesh grid untuk plotting dengan kita menggunakan fungsi linspace dan fungsi mesh grid. Langkah yang selanjutnya yaitu langkah evaluasi curl di setiap titik mesh grid. Kita menggunakan fungsi numeric curl untuk menghitung nilai curl di setiap titik grid. Langkah yang selanjutnya yaitu angka plotting vektor curl suhu. Yaitu kita akan membuat plot plot 3 dimensi menggunakan quiver untuk menampilkan vektor vektor curl. Langkah yang selanjutnya yaitu menambah dengan langkah kita tambahkan tabel dan judul dengan label x-axis, y-axis, dan z-axis dengan judul curl dari gradien suhu pada material. Langkah yang terakhir kita akan tampilkan plot dengan fungsi pltshow untuk menampilkan plot yang telah kita buat. Nah, ini kita sudah jadi gradient core. Nah, ketika kita masukkan running gradient core-nya, ini tidak menunjukkan apa-apa, dan saat memeriksa hasilnya, untuk saat kita memeriksa core-nya, ini menunjukkan bahwa gradien suhu ini bersifat irrotasional atau tidak ada rotasi lokal atau tidak ada menunjukkan apapun gitu. Jadi eh, perlu diingat bahwa ini bukan gradient curl. Jadi kita bisa dapat menyimpulkan bahwa bagaimana gradien grafik suhu termalnya itu seperti ini, dan bisa disimpulkan bahwa gradien ini merupakan gradien divergent, bukan curl. Baik, terima kasih. Itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai kesimpulan gradien curl atau gradien divergent, dan ini kesimpulannya adalah gradien divergent. Terima kasih.